Baik, kalau kita melihat dari gambar ini ada dua sudut pandang yang berbeda. Ya, ada gambar kucing dan ada gambar singa. Ya, nah kucing bisa menjadi seekor singa jika ya dia mempunyai sikap atau pemikiran yang lebih luas lagi. Sikap dapat membuat kita berbeda. Ya, sikap kita bisa membuat kita berbeda dari orang lain. Ayatnya saya coba ambil dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8, yang berbunyi, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah ayat yang coba saya ambil menjadi pelajaran kita pada malam Sabat hari ini. Saya coba ambil suatu ilustrasi, ya dua anak kembar, ya. Ada anak kembar yang memiliki sifat yang sangat kontras. Yang pertama adalah Larry, yang kedua adalah Harry. Kedua anak ini memiliki sifat yang berbeda, ya. Walaupun mereka kembar, tapi sifatnya itu memiliki perbedaan. Larry adalah anak yang pesimis. Dia seorang anak yang pesimis. Kemudian suka mengeluh. Kemudian sikap mentalnya selalu negatif. Ya, itu Larry. Kemudian kita ke Harry. Harry anaknya itu adalah orangnya optimis, gembira, dan melihat suatu dari sudut pandang yang positif. Hai, Nah, kita suatu kamu ketika dulu. mereka berulang tahun, ya, mereka berulang tahun. Ayahnya memberikan atau mencoba untuk menguji sikap mental kedua anak kembarnya. Ayahnya memberikan hadiah kepada Larry dan Harry, yaitu berbeda. Yang pertama, ayahnya memberikan hadiah kepada Larry berupa hadiah yang mewah seperti sepeda baru, baju baru, dan hal-hal atau mainan-mainan yang semuanya harganya bagus dan mahal. Sedangkan untuk Harry, ayahnya hanya menyediakan setumpuk kotoran kuda di belakang rumahnya. Yang pertama, respon dari Larry, sorry. Nah, ketika dia mendapatkan hadiah tersebut, hal yang diberikan atau responnya adalah dia komplain kepada ayahnya. Dia mengatakan, ayah, kenapa nggak berikan sepeda yang ada penggeraknya atau mesinnya atau motornya? Kemudian dia komplain lagi, ayah, kalau misalkan ayah memberikan sepeda, itu bisa ketika terjadi kecelakaan itu bisa langsung ringsek katanya gitu. Ya, kenapa nggak berikan aja mobil gitu? Kemudian yang berikutnya, ayah, bajunya putih lagi, putih lagi. Ini kalau putih dia bisa kelihatan kotor jika kena kotoran-kotoran atau debu-debu atau cipratan-cipratan air. Nah, kita kembali ke anak yang kedua. Bagaimana responnya? Ya. Nah, ketika ayahnya mengajak Harry, anak yang kedua ini ke belakang untuk melihat setumpuk kotoran kuda tadi, ya, yang eh, bertuliskan nama Harry, ya, dia begitu dia melihat, dia responnya yang pertama kali dilakukannya adalah dia kegirangan. Nah, ketika dia kegirangan, ayahnya bingung, kenapa dia bisa kegirangan? Dia kegirangan, dia coba cari ke kamarnya, ya, setiap area kamar, kemudian dia coba lihat ke garasinya, dia coba lihat untuk ke area gudangnya, dan dia coba lihat ke area pekarangannya. Ayahnya heran melihat sikap dari Harry, dan bahkan bertanya kepada Harry, Harry, apa yang kamu cari?
Kemudian si Harry ini sendiri menjawab, ayah, dengan hadiah yang ayah berikan, eh, kotoran kuda ini, saya tahu pasti ayah sedang menyediakan atau memberikan hadiah seekor kuda kepada saya. Bahkan Harry bertanya, ayah, kudanya disimpan di mana? Atau diletakkan, disembunyikan di mana? Nah, lihat perbandingan kedua anak ini. Melihat dari sudut pandang mereka berdua, walaupun mereka kembar, mempunyai perilaku atau sikap yang berbeda. Pelajaran yang kita bisa ambil ya dari ilustrasi ini, bahwa lingkungan yang sama tidak menjamin sikap mental seseorang itu bisa sama. Walaupun Harry dan Larry dikandung dalam satu rahim yang sama dan dibesarkan dalam lingkungan yang sama, tetapi perkembangan dari sikap mental yang bertolak belakang. Ya, satu seorang yang optimis, yang kedua adalah satu orang lagi yang bersifat pesimis. Pelajaran kedua yang kita bisa ambil dari ilustrasi yang saya sampaikan tadi adalah materi atau benda tidak membuat orang berbahagia. Yang menentukan seseorang itu bahagia atau tidaknya adalah sikap mentalnya, bukan dari materi, bukan dari uang, ataupun hadiah yang diberikan. Hadiah terbaik sudah diberikan ayahnya kepada Ler. Tapi respon yang ayahnya terima adalah Larry tidak tampak berbahagia. Sedangkan ayahnya memberikan kotoran kuda kepada Harry, anak yang kedua, ya adiknya. Ketika dia mendapatkan hal tersebut, dia merasa tidak, dia merasa berbahagia. Hal itu tidak membuatnya susah. Nah, terkadang kita sering sekali melihat dari sudut pandang apa yang kita dapatkan. Terkadang kita berpikiran ketika kita mempunyai harta yang berlimpah atau uang yang banyak, menerima hadiah yang begitu mewah itu bisa menyenangkan kita. Itu hanya sesaat. Ya. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari ilustrasi yang saya sampaikan tadi adalah sikap sikap mental lebih penting daripada kenyataan. Ya, nilai dari satu benda serta makna dari satu fakta ditentukan oleh sikap kita, sikap mental dari kita. Kado yang mahal membuat Larry anaknya tadi jengkel, tetapi kotoran kuda membuat Harry anaknya kegirangan. Sekalipun kita berada di lingkungan yang buruk, jika kita mempunyai sikap mental yang positif, maka kita dapat memperoleh suatu kebahagiaan. Justru sebaliknya. Sebaliknya, jika lingkungan tersebut baik seperti di Taman Eden, namun jika sikap kita atau sikap mental kita menunjukkan suasana eh, yang negatif, ya, sikap mental kita negatif, maka lingkungan yang kita anggap baik pun akan menjadi terasa buruk. Suatu ketika di suatu perusahaan sepatu, ya, perusahaan sepatu ini manajernya atau pimpinan tertinggi dari perusahaan tersebut mengirim orang, dua orang sales ke negara di Afrika untuk melihat atau mengobservasi bagaimana peluang sepatu ini di negara Afrika itu bisa berkembang. Kemudian pemilik perusahaan ini mengirim orang pertama, pemilik perusahaan ini tidak mengirim langsung kedua-duanya, tapi mengirim satu persatu. Dia kirim orang pertama ke sana. Orang pertama ya menemukan ada fakta orang di Afrika itu jarang menggunakan sepatu atau jarang memakai sepatu. Sehingga dia langsung segera telepon manajernya, dia katakan, tolong kirimkan saya tiket pulang agar saya kembali
eh, ke tempat atau ke perusahaan. Karena apa? Karena konsumen di tempat ini setelah hasil observasi yang dikatakan konsumennya kecil. Potensi pasar atau penjualan kita di sini sangat minim nantinya. Bahkan mayoritas orang di negara ini atau di negeri ini semuanya tidak memakai sepatu. Lihat, salesman pertama memiliki sikap mental yang negatif. Dia langsung melihat dari sudut pandang yang negatif terlebih dahulu. Dia langsung melihat orang di desa tidak memakai alas kaki. Atau orang di kota hanya memakai sendal. Dan jumlah pemakainya sedikit. Jadi dia mengambil kesimpulan potensi pasar di sana akan lebih rendah. Itu sikap mental yang salesman yang pertama. Tidak puas dengan jawaban salesman yang ke pertama tadi, dia pemilik perusahaan atau manajernya mengirimkan kembali satu orang salesman lagi. Dia kirimkan. Setelah sampai di tempat tujuan, salesman yang kedua menemukan fakta yang sama. Orang di sana, orang di negeri Afrika itu jarang menggunakan sepatu. Tapi respon yang diberikan salesman kedua atau jawaban yang diberikan ke salesman kedua kepada pemimpin perusahaan itu berbeda. Salesman yang kedua mengatakan kepada pimpinannya, cepat kirimkan banyak sepatu. Wah, pimpinannya mulai berpikir, kenapa berbeda? Padahal sama-sama orang di sana ditemukan faktanya tidak menggunakan sepatu. Tidak berlanjut itu, salesman kedua mengatakan bahwa di sini jarang orang pakai sepatu. Dan memiliki, ini perbedaannya, memiliki potensi besar atau potensi tinggi penjualan kita di sini. Dan peluang suksesnya luar biasa. Lihat perbedaannya antara salesman yang pertama dan salesman yang kedua. Sama-sama fakta yang ditemukan jarang orang di sana menggunakan sepatu. Inilah yang salesman kedua menunjukkan suatu sikap mental yang positif. Di mana fakta yang ditemukan, ya orang di desa tidak memakai alas kaki, orang di kota hanya memakai sendal. Ini sama seperti salesman kedua, pertama. Namun yang membuat dia berbeda adalah statement yang ketiga. Jumlah pemakai sepatu sedikit. Berarti potensi penjualan kita atau penjualan sepatu tersebut bisa jauh lebih besar. Seorang ilmuwan, ya, Dr. Carl Menninger mengatakan attitude are more important than fact. Jadi sikap lebih penting daripada fakta. Sikap adalah bisa membuat kita atau tiket kita kepada kesuksesan. Sikap mental jauh lebih penting daripada kecerdasan dan kecakapan. Orang pintar tetapi sikapnya negatif. Tidak jarang orang seperti ini mempunyai prestasi yang minimal. Ada orang banyak pintar di luar sana, tapi memiliki sikap yang kurang baik atau negatif. Kalau kita coba baca, oh, sorry, di lain pihak ada banyak orang yang kepintarannya biasa-biasa tapi memiliki sikap yang positif, sehingga dia mempunyai potensi pencapaian yang jauh lebih besar. Dalam bilangan pasal yang ke-13 dan pasal yang ke-14, di sana mencatatkan suatu kisah yang menyimpulkan bagaimana sikap orang mempengaruhi pencapaian dan prestasi seumur hidup. Tuhan telah menjanjikan tanah Kanaan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub serta keturunannya. Dan itulah sebabnya tanah Kanaan dikatakan di sini menjadi tanah perjanjian. Namun terjadi bala kelaparan yang amat dahsyat yang membuat keturunan dari Yakub, ya, bermigrasi ke tanah Mesir.
Dan mereka tinggal di daerah Mesir selama kurang lebih 430 tahun dan diperbudak oleh bangsa Mesir. Kita akan coba pelajari mengenai kisah 12 pengintai, di mana Musa mendapatkan perintah dari Tuhan. Musa diminta Tuhan untuk mengintai, ya, mengirimkan beberapa orang untuk melihat tanah Kanaan tersebut. Sehingga Musa meminta, ya, Musa meminta dari setiap suku, 12 suku yang ada, eh, suku yang ada, mengirimkan satu orang, ya, untuk pergi mengintai atau menyelidiki kota Kanaan. Nah, di sini Musa memberikan suatu perintah, ya, agar eh, pengintai ini melihat seberapa kuat bangsa Kanaan itu, ya. Kemudian melihat bagaimana negeri yang didiaminya. Kemudian apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat mereka yang terbuka, tempat-tempat yang terbuka, atau di tempat-tempat yang berkubu, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pepohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Musa meminta untuk melihat bagaimana keadaan di tanah Kanaan. Setelah mereka mengintai, setelah mereka melakukan pengintaian, mereka melaporkan kepada mereka melaporkan kepada Musa hasil pengintaian yang mereka dapat. Nah, inilah hasil eh, laporan yang Musa terima, ya. Dari 12 pengintai itu, hanya dua pengintai yang memiliki sikap mental yang positif, sehingga dia melihat permasalahan yang ada menjadi suatu solusi, ya. Dan 10 lagi memiliki sikap mental yang negatif. Dia 10 yang ini mengatakan bahwa akan binasa, tidak mungkin masuk ke sana. Kekuatan mereka besar, ya. Kemudian ada yang kita pasti bisa. Dua orang ini mengatakan kita pasti bisa masuk ke sana. Yaitu adalah Yosua dan Kaleb. Ke-10 pengintai ini memiliki pandangan yang sangat pesimis, yang tidak saja menghalangi bangsa Israel untuk memasuki kota, tetapi 10 orang ini, ya, pada akhirnya tidak masuk ke tanah perjanjian itu. Orang-orang yang berpikiran negatif, ya, selain bisa menghalangi orang-orang lain untuk maju, mereka sendiri pun akan terganjal untuk maju. Kita coba lihat apa sih perbedaan antara optimis dan orang yang pesimis. Orang yang optimis, dia melihat suatu kesempatan di dalam setiap kesulitan. Ya. Jika ada masalah, dia coba lihat apa potensi yang bisa didapatkan dari masalah tersebut. Atau hal positif apa yang bisa didapatkan dari masalah tersebut. Sedangkan orang yang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Ya, dia hanya lihat kesulitannya saja, tapi tidak melihat bahwa di dalam kesulitan itu ada suatu kesempatan. Lowell Peacock mengatakan, sikap merupakan kualitas penentu utama orang sukses.
jika seorang memiliki sikap positif dan mempunyai tantangan dan situasi yang sukar, maka orang tersebut telah mencapai setengah kesuksesan. Tetapi jika seseorang itu mempunyai pandangan yang negatif dan picik, menolak pandangan-pandangan baru, dan memiliki sikap mental yang negatif, maka orang itu tidak mendapat kesempatan untuk sukses. Mari kita lihat kata-kata berikut. Kita mulai dari hard work. Kita coba jumlahkan berapa persen masuk kategorinya. Hard work, ya, atau bekerja keras, ya, ini hanya 98%. Kemudian kepintaran, ya, kalau kita jumlahkan, ya, itu hanya 96%. Keberuntungan itu hanya 72%. Uang hanya 72%. Kita lihat attitude atau sikap. Itu bisa mencapai kesuksesan sebanyak 100%. Ada satu ilustrasi di mana seorang petani kentang di Amerika Serikat, ya, dia akan mengirimkan kentangnya menuju suatu kota. Ya. Dia naikkan semua kentangnya itu, dia masukkan ke dalam keranjang. Ya. Dia naikkan, setelah dia masukkan ke dalam suatu keranjang, dia naikkan kentang tersebut ke kereta kuda. Ya. Sepanjang perjalanan, kentang tersebut mengalami goncangan, mengalami suatu masalah. Ya. Sehingga kentang-kentang yang rusak di bagian atas akan turun ke bagian bawah. Ini sama halnya dengan kita. Kita akan seperti eh, prinsip pada kentang ini berlaku. Ketika kita kuat, ya, ketika kita kuat menghadapi suatu masalah, ketika kita melihat dari sudut pandang yang positif suatu masalah, maka kita akan kuat, maka kita akan menjadi seorang yang sukses. Ya. Jika kita tidak melihat dari sudut pandang positif, ya, ibarat kentang tadi, maka kentang-kentang yang kurang baik akan berguguran, ya, akan menjadi ketertinggal ke belakang. Sama halnya seperti prinsip kentang tadi yang saya katakan. Nah, saya coba artikan kentang ini, saya coba bagi menjadi KE, N, dan tang. Kita lihat apa artinya. Ya, KE-nya keras, N-nya dan, tangnya adalah tangguh. Kita harus menjadi orang yang keras dan tangguh. Ya, kita harus menjadi orang yang keras dan tangguh. Banyak masalah yang kita hadapin dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita hanya mengandalkan, ya, hanya mengandalkan diri kita, hanya mengandalkan kekuatan kita, ya, kita tidak akan menjadi manusia yang keras dan tangguh. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan dan berpikiran positif dalam setiap masalah yang kita hadapi, ya, permasalahan yang kita hadapi, maka kita akan menjadi manusia yang keras dan tangguh. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang selalu berpikiran positif atau mempunyai sikap mental yang positif? Ya, inilah yang perlu kita lakukan. Hal-hal inilah yang perlu kita ingat, ya. Jadi, di dalam Filipi 4 ayat 8 tadi dikatakan kita harus memikirkan semua atau hal-hal yang benar,
memikirkan hal-hal yang mulia, memikirkan hal-hal yang adil, memikirkan hal-hal yang suci, memikirkan hal-hal yang manis, memikirkan apa yang enak untuk didengarkan orang-orang di lingkungan kita. Kemudian memikirkan suatu hal-hal yang disebut kebajikan, memikirkan suatu hal-hal yang disebut yang patut dipuji. Itulah yang kita pikirkan. Itulah yang akan membuat kita menjadi berpikiran atau bersikap mental yang positif. Sehingga kita bisa disenangi di lingkungan kita berada. Sehingga kita bisa berbeda dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Ya, kita akan lebih dikenal. Kita akan lebih diketahui, oh benar, bahwa mereka seorang Advent yang setia. Seorang Advent yang umat-umat Allah yang mengikuti atau menggambarkan tabiat dari Yesus sendiri. Sebagai kesimpulannya dari pelajaran kita sepanjang uh, pelajaran kita pada malam hari ini, sikap mental yang positif dapat ya, mengubah seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi. Sikap mental yang positif dapat membuat kita menjadi orang yang sukses. Sikap mental yang positif dapat membuat kita berbeda dari orang-orang yang ada di lingkungan kita. Akan tetapi, jika kita mempunyai sikap mental yang negatif, maka kita akan sama seperti dunia ini. Sama seperti orang-orang yang tidak mengenal akan Allah. Jika kita memiliki sikap mental yang negatif, maka kita akan memandang hal yang masalah itu menjadi hal yang buruk, tidak menemukan solusi dari masalah tersebut. Jika sikap mental kita negatif, maka kita tidak akan menemukan kesuksesan. Biarlah pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini membuat kita menjadi orang-orang atau umat-umat Allah yang senantiasa memiliki suatu sikap mental yang positif, sehingga kita boleh menggambarkan gambaran kasih Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.